Seperti biasa juga, DevTalk tidak disebut DevTalk kalau nggak bahas AI. Ini sebenarnya agak gimana ya? Namanya itu vlogger, killernya Tailwind. Waduh. Jadi teman-teman yang pakai Tailwind itu sudah saatnya Tailwindnya dihapus. Di rewrite semua yang pakai Tailwind. Selamat datang di DevTalk episode yang ke-15. Seperti biasa ya, kita bakal ngebahas teknologi update, apa yang baru, apa yang mungkin pengembangan lebih lanjut dari teknologi yang sudah ada ya teman-teman, seperti biasa. Dan seperti biasa juga, DevTalk tidak disebut DevTalk kalau nggak bahas AI. Dan ya di DevTalk kali ini kita bakal ngebahas AI yang sebenarnya dulu pernah kita mention ya terkait sebuah gambar statik, yang mana gambar statik ini itu bisa digerak-gerakin, bahkan gerak-geraknya itu nggak cuman kayak gerak statis ya, tapi ini lebih ke dijadikan sebuah video. Ya, konsepnya udah nggak baru ya, nggak terlalu baru. Jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman ada salah satu aplikasi ya, kalau aku nggak salah ingat, ada salah satu aplikasi yang bisa teman-teman di-download di Play Store ataupun di App Store. Itu dia juga sebenarnya udah lama itu menyediakan sebuah fitur di mana kita tinggal input sebuah gambar. Kemudian gambar tersebut bakal dianimasikan oleh dia. Cuman emang gambarnya itu kayak kelihatan banget kayak masih kasar gitulah. Nah, kali ini kita bakal coba ngebahas tentang salah satu apa ini, AI atau apa ini sebutannya? Ya, tapi kayaknya masih tahap research. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, memang dia masih tahap research ya. Tapi kalau kita lihat di mungkin di halaman dokumentasinya kali ya. Ya, bisa disebut dokumentasi. Di halaman dokumentasi ini teman-teman bisa melihat beberapa informasi lainnya yang mungkin kita nggak bisa bahas karena bakal kepanjangan ya. Ada papernya, kemudian ada projectnya, ada datasetnya, dan ada generated contentnya. Dan kalau kita baca-baca lebih lagi, ya di sini ada kayak bagaimana sebuah foto itu ya dianimasikan gitu untuk outputnya gitu. Dan di sini tentunya ada banyak hal-hal teknikal ya, kalau kita bisa lihat ya di sini teknikal banget gitu. Jadi kalau misal teman-teman pengen baca papernya ya, apalagi itu setelah habis buka puasa. Karena kalau misal teman-teman baca nih, nah kebetulan kan kita sekarang tappingnya ya buat videonya itu kebetulan itu sedang menjalankan ibadah puasa ya. Untuk teman-teman juga mungkin ada yang menjalankan. Itu sebaiknya papernya itu dibaca ketika sudah waktu berbuka, atau mungkin ya bisa maghriban dulu, bisa tarawih dulu. Nah, habis itu baru gitu. Karena bakal kepikiran karena papernya itu sangat teknis gitu teman-teman. Ada banyak formula-formula, perhitungan dan lain sebagainya yang menjelaskan cara kerja dari si AI ini gitu. Nah, sebelumnya gimana tuh? Kita belum nyebutin apa ini? Jadi kita itu ini sebenarnya agak gimana ya? Namanya itu vlogger. Multimodal Division for Embodied Avatar Synthesis. Dan di sini ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama dari mungkin mereka yang berkontribusi terhadap si vlogger ini. Mungkin teman-teman kalau dengar kata vlogger itu ingetnya siapa? Atta Halilintar, Ria Ricis ya kan. Nah ini beda. Ya, jadi teman-teman tidak akan menemukan mereka di halaman dokumentasi ini. Nah dokumentasinya bisa teman-teman lihat ya nanti di kolom deskripsi. Nah kalau kita lihat di sini emang ada beberapa ya namanya juga baru tahap riset ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman akan menemukan beberapa hal yang belum sempurna ini ya kan. Nah, emang belum sempurna gitu, karena kalau kita baca lebih detail di halaman dokumentasinya itu emang ada beberapa
informasi kalau emang ini itu ya masih dalam tahap riset. Jadi teman-teman mungkin jangan dulu berekspektasi terlalu tinggi. Contohnya kayak apa ya, kemarin sempat kita bahas itu Sora ya. Ya, Sora itu ya walaupun hasilnya bagus, hasilnya cakep, ya dia belum pede aja gitu untuk lepas ke publik ya. Betul. Untuk bisa dicobain gitu, kita kayak ngeprom, kemudian si Sora itu bisa mengeluarkan atau menghasilkan sebuah output gitu, karena ya ada banyak yang harus disesuaikan dulu ya kan, karena ya itu tadi gitu, karena kalau generate content ini ya balik lagi salah satu hal yang masih jadi concern itu terkait etika penggunaan gitu. Betul banget. Gitu. Nah, balik lagi ke vlogger ini ya. Di sini kita mungkin akan melihat sebuah video. Iya. Ada beberapa showcase. Ada beberapa ya yang bisa kita temukan gitu. Iya, nggak cuma dokumentasi risetnya aja, papernya, tapi ada juga ya mungkin demo atau hasil ya, contoh output. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, ini kayak ya udah video, cuman emang masih terlalu kental akan AI gitu, ya, karena masih kan kelihatan. Iya, masih kelihatan AI-nya. Karena kalau kita lihat kan, kalau teman-teman nemuin kayak poster atau gambar yang diposting di entah itu sosial media atau di grup-grup, itu biasanya suka ada ciri khas AI-nya ya, karena kayak stylenya ya. Nah itu bisa teman-teman temukan di output dari si vlogger ini gitu. Nah ini jadi yang udah tergantikan apa ya? Kemarin udah tergantikan Devin nih, programmer. Sekarang apa nih? Model kan tetap butuh model ya untuk. Betul. Ya udah dibayarnya pakai di foto aja nanti untuk ya juga. Bikin video. Nah udah bisa di generate banyak video juga dari satu foto. Iya. Jadi makin banyak yang bisa digantikan Maya. Jadi secara sederhana si vlogger ini konsepnya kayaknya inputnya video, nggak tahu suaranya juga atau teksnya di input juga, tapi dari satu foto portrait jadi video yang bisa video yang bisa gerak sendiri berdasarkan satu foto itu. Sebenarnya di paling bawah itu ada ada hal yang menarik ya. Jadi kita itu bisa input video yang kata Deden tadi, dan kita bisa coba modifikasi gitu melalui AI ini. Yang mana yang bisa kita modifikasi itu kayak bahasanya. Jadi bahasanya misal kalau di video yang ada di YouTube ya, yang kebetulan ngebahas si vlogger ini juga, itu dia itu inputnya itu video di mana orangnya itu pakai bahasa Inggris. Dibuat menjadi dia itu pakai bahasa Spanyol kalau nggak salah. Dan itu ya sebenarnya teknologi yang sebenarnya sebelumnya itu udah ada. Cuman emang di vlogger ini mungkin ada 1-2 hal mungkin yang ditweak yang membuat hasilnya itu jadi lebih rapi lagi gitu. Betul. Nah kalau kita lihat di sini emang menjanjikan sih. Jadi mungkin kita tinggal shoot satu foto bisa tuh buat beberapa gitu, ya kan? Dan ya kita tunggu aja karena ini masih awal banget ya, masih belum riset. Banyak yang bisa kita bahas juga sebenarnya. Tapi mereka ditunggu. Tapi ya kita tunggu aja, semoga nanti di versi berikutnya mungkin di versi yang lebih oke lagi hasil atau outputnya itu mungkin nggak AI banget. Karena kan kalau AI itu kayak kentara banget. Oh ini mah AI generated, ini mah content generated, kayak udah mah AI aja gitu. Dan kalau kita lihat lagi di sini itu sudah ada 80 generated video ya. Jadi kalau misal teman-teman penasaran itu video apa aja, itu bisa teman-teman langsung buka aja. Ya kita tunggu aja versi terbaru lagi ya dari si vlogger ini. Gimana ya, agak aneh sih dia pakai kata vlogger karena
Iya, kayak Vlogger itu kan kata umum ya. iya orang gitu. Iya. Ya Sora juga ini sih ya. Hmm. Jadi ya sudahlah. Oke. Ya itu suka-suka mereka aja. Next. Masih bahas Oke. AI nggak? Masih mau bahas AI nggak? Kayaknya bosen ya. Terus Bosan. kayak itu kayak kalau dulu itu kayak hampir framework JavaScript tiap minggu ada terus. Iya, benar. Lama-lama capek juga ya. Tapi juga ngikutin. bahas AI karena bahkan ya kalau dalam seminggu itu sebenarnya ada banyak project-project AI baru sebenarnya. Cuman Iya. ada yang apa namanya cuman kayak Ini ya kayak memanfaatin API yang udah ada. biasanya kayak cuman kayak gitu. buat Atau khusus studi kasusnya. atau misal mereka itu coba-coba kayak sandboxing, kayak mau nyari apa ya proof of concept aja gitu dari apa yang mereka bikin. Sebenarnya ya banyak aja gitu. AI baru yang suka muncul, yang mana sebenarnya kalau kita lihat ya itu ya mirip-mirip gitu. Ya. Contoh kayak kemarin pas Sora itu rame-rame, ya itu ada juga beberapa pembuat AI kreator ya. Itu yang membuat model AI yang kurang lebih serupa. Jadi kita kayak ngasih prompt, dia bakal generate video, kita ngasih video, terus prompt untuk kita mau ngedit jadi video seperti apa itu bisa kita kasih dan dia bakal langsung ngasih output. Cuman emang kalau Sora itu kan dari OpenAI ya. Betul. Ya tentunya dari segi performa, dari segi output juga pasti berbeda gitu. Kita lanjut ngebahas yang berikutnya. Apa nih? Kita bahas apa? Kita bakal bahas sekarang mungkin kalau tadi mungkin teman-teman yang belajar di learning path machine learning dan mungkin juga ada sedikit dari teman-teman yang belajar di data science ya. Kita betul. bahas terkait AI. Nah kalau sekarang kita bakal ngebahas sesuatu. Apa? Ya Untuk itu, nah tadi udah di-mention. Iya. Framework. akhirnya CSS. nggak AI lagi. Gak AI lagi. Apa nih? Apa yang baru nih? Oh, framework kah? Library kah? Ini killernya Tailwind. Waduh. Jadi mungkin teman-teman yang Sangat pakai clickbait Tailwind ya. Jadi teman-teman yang pakai Tailwind itu sudah saatnya Tailwindnya dihapus. Di rewrite semua yang pakai Tailwind termasuk saya sendiri ya. Waduh. Yang sudah ya kurang lebih pakai Tailwind itu 6 bulanan kalau nggak salah ya. Sangat-sangat enak tapi dengan adanya framework ini langsung hapus. Waduh. Kalau perlu bikin project baru pakai Apa? ini. Apa tuh? Jadi dia sebenarnya ini framework yang udah ada, framework frontend ya untuk kita ngebuat aplikasi frontend. Betul. Cuman dia itu kayak ngebuat subproduk kali ya. Ya kayaknya bisa dibilang kali ya subproduk yang mana subproduk ini itu CSS framework. Nah jadi ada yang namanya ini sebutnya Nue. Aduh. Nue.js. Kayak Vue atau Fu. Iya. Ya bener juga ya. Iya. Vue, Fu, Nue, Nu. Iya. Jadi Nue.js berarti. Nu. Enggak kreatif ya. Ada Next, ada Ada Nest, Nux, ada ada Nux. Sekarang ada Vue, ada Nue. Astaga. Ya itulah. Nah, jadi si Nue ini sebutannya apa ya? Ya udahlah ya. Jadi si Nue ini itu dia kayak mengeluarkan atau memperkenalkan Nue CSS. Nah, klaimnya itu adalah scalable alternative to Tailwind, BEM, and CSS in JS. Jadi mungkin teman-teman yang pakai React mungkin kali ya. Nah, itu kan biasanya suka bisa tuh ya kan langsung di JS-nya. Nah, jadi dia itu mengklaim kalau dengan Nue CSS ini itu bisa lebih scale lagi gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya di websitenya ya di nuejs.org itu mereka ada halaman blognya dan ada introducing
to Nue CSS. Yang kalau kita lihat di sini memang salah satu yang mungkin dibahas itu ya perbedaan gitu antara penggunaan Tailwind ya kan, antara penggunaan CSS in JS. Kemudian di sini juga dia juga ngebahas terkait trade-off kalau misal kita pakai Tailwind itu seperti apa. Dan yang menariknya lagi di sini itu ada salah satu mungkin potongan kode kali ya, yang mana ini adalah sebuah button. Ya, ini Tailwind nih. Ya. Dan kalau kita lihat emang cukup sulit gitu untuk dimengerti kira-kira si button ini itu ditampilkannya itu seperti apa gitu ya kan. Nah itu baru di bagian yang memang kita bisa lihat. Beda lagi kalau misal kita lihat di yang memang nggak terlihat, misal hasil di generate gitu kan biasanya yang kayak gini tuh mungkin di compile lagi ya kan, di bundle menggunakan modul bundler ya kan. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini dia coba memperkenalkan nih. Jadi si Nue CSS ini itu dia nggak cuman kayak di sisi desain aja gitu. Jadi di sisi engineer pun dia itu kayak ayo kalian juga gampang nih kalau misal si desain dalam hal ini mungkin desainer ya, product designer itu kayak membangun sebuah UI, tampilan atau apapun itu, screen. Nah si engineer itu nggak perlu terlalu pusing gitu karena kan mungkin sudah jadi bahasan umum ya kalau desainer sama engineer itu, apalagi mereka yang berkutat di front end itu suka gelut gitu. Ini desainnya nggak masuk akal. Ya, lempar-lemparan nih. Iya lempar-lemparan nggak masuk akal nih, susah diterapin nih. Wah animasinya susah nih. Nah kalau dengan Nue ini mungkin ya mungkin nggak secara langsung ya, tapi dia itu bisa menjamin gitu. Jadi dia menggunakan pendekatan dari sisi desain dan pendekatan dari sisi engineers-nya. Menarik. Dan kalau kita lihat di sini itu emang dia ngasih beberapa contoh ya. Beberapa showcase mungkin kita bisa beberapa showcase. Mungkin teman-teman yang pakai Tailwind khususnya menggunakan Tailwind di React ya. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya setCN UI gitu. Nah, di sini itu di-compare sama dia. Antara si setCN ini sama salah satu salah satu showcase dari si Nue.js ini, dan hasilnya itu emang sedikit lebih kecil gitu dibandingkan setCN itu sendiri. Dan kalau kita lihat penggunaan setCN ini ya spesifik di salah satu komponen, tapi kalau di Nue ini itu bukan komponen tapi halaman. Di halaman pun si setCN ini bisa dikatakan ya lebih tinggi aja gitu. Total mungkin di sini segi ukuran dari hasil build dari modul bundlernya gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga ada beberapa hal yang sangat-sangat menarik ya teman-teman. Di sini dia judulnya itu create. Waduh, harus sensor nih. Fast websites. Apa itu? Nah, nanti teman-teman lihat aja ya di blognya. Nah, yang menariknya di sini itu mungkin teman-teman yang suka bergelut di front end itu mungkin sering takut kalau misal disuruh aku lupa, ngejalanin tes di Lighthouse ya. Nah di Lighthouse itu kan kalau ada yang merah-merah apalagi terkait performance, nah itu kan biasanya jadi PR tuh. Wah ini ada PR gede nih. Nah kalau di Nue.js ini itu ada salah satu salah satu developer lah, namanya Barry Smith, dan dia itu coba mendemonstrasikan terkait bagaimana sebuah hal yang minimalis itu bisa mempengaruhi kecepatan sebuah website gitu. Dan kalau kita lihat lagi di bawahnya itu kan, atasnya di bawahnya lagi, itu angka-angkanya itu sangat menarik dibandingkan yang dilakukan oleh si Barry Smith ini.
Nah kalau kita lihat same performance with zero compromise on design. Jadi semua itu rata kanan. Jadi dari segi performance 100, accessibility-nya 100, best practice-nya 100 dan SEO-nya itu 100. Dan sama sekali nggak ada yang namanya cumulative layout shift. Jadi mungkin ini salah satu hal yang sering jadi PR juga ya di aplikasi web yang terkait cumulative layout shift atau biasa disingkat CLS. Padahal yang web di compare-nya itu tadi nggak pakai C sama sekali. Yang si web itu si website.com. Website.com itu teman-teman cek aja di nue.js ini gitu. Menarik. Dan kalau kita lihat di sini emang ya ada beberapa fitur mungkin ya yang ditawarkan oleh si Nue ini. Dan balik lagi si Nue ini dia nggak cuman CSS framework aja. Jadi dia juga emang ada front end framework sendiri. Jadi kita itu sebenarnya ya bisa juga pakai si Nue ini sebagai front end web kita. Nah, mungkin kita bahas sedikit yang lebih luas lah. Nah, kan tadi si Nue CSS itu salah satu bagian dari sub produknya. Tapi apa si Nue itu sendiri? Nah, coba apa itu Nue? Closer to Metal framework. Kalau highlight dari apa sih? Dashboard atau webnya itu dia nyebutin a content first web framework. Nue is a closer to Metal framework embracing minimalism and web standard. Is structurally clean and stupidly fast. Wah, klaimnya mengerikan. Janji-janji manis. Dan kalau bisa teman-teman lihat ya, itu ada video singkat mungkin ya. Itu dia halaman landing page-nya itu dibangun menggunakan Markdown. Mau bayangin. Landing page dibangunnya pakai Markdown. Biasanya kan landing page itu kan ada section-sectionnya ya. Dan biasanya di setiap section itu ada hal yang mungkin berbeda dari section sebelumnya atau setelahnya. Nah itu dibangun pakai si Markdown. Gitu. Oke. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya lihat ke bawah itu salah satu sub produknya juga. Ya. Nue Markdown. Nue Mark. Nah mungkin kita lihat di fokus coba di apa sih di Vision ini kalau dilihat roadmapnya tuh kayak apa ya kayak sangat percaya diri terus kayak benar-benar visioner gitu udah tahu kedepannya mau ngapain aja gitu. Di sini udah kita bisa lihat ada beberapa sub produknya dari si Nue ini. Ada Nue.js, alternatifnya React. Lainnya Nue Kit, alternatifnya Next.js yang mungkin lebih ini lagi dibandingkan Nue-nya. Terus ada Nue Mark tadi, content first alternative to MDX. Jadi tadi contohnya bisa buat landing page hanya dari Markdown. Terus tadi yang terakhir baru anget rilis itu si Nue CSS. Yang itu yang mana alternatifnya Tailwind. Semua dia ini dia. Si goalsnya itu mau buat ekosistem sendiri. Iya. Ada tadi React-nya, ada alternatif Next.js, super framework. Bahkan ini di roadmap-nya ke depannya di Juni 2024 bentar lagi ini. Dia mau bangun cloud-nya yang mana di bawahnya tuh ridiculously easier alternative to Vercel. Vercel itu sudah sangat gampang ya. Si cloud-nya ini nggak tahu ya namanya apa NuCloud, nggak tahu ya. Karena kan di sini belum harusnya ada Nue-nya sih. Harusnya ada Nue-nya karena kan sebelumnya ada Nue.js, Nukit. Nah, kalau Vercel ridiculous easier alternative to Vercel. Jadi teman-teman, Vercel itu salah satu tempat di mana kita bisa mendeploy aplikasi frontend kita. Betul. Dan in daily basis aku pakai Vercel ya, tiap hari ada hal yang aku deploy, baik itu preview ataupun production, dan itu sudah sangat gampang. Ya. Mungkin tinggal hanya satu komen juga udah deploy. Vercel udah bisa ngedeploy. Iya. Udah. Ini mau dibikin segampang apa? Apakah kita ngubah kode langsung deploy?
Bagaimana? Hotfix. Wah, ngeri kalau hotfix kayak gitu ya. Ya nanti kita tunggu saja. Tentu ini adalah hal yang sangat-sangat menarik ya. Dan kalau kita lihat ini Juni. Juni itu berarti ini kan udah Maret, April, Mei, Juni. Kuartal 2 berarti ya. Ya, bahkan kalau dilihat dari di kuartal 2 itu setiap bulannya ada yang baru di sini. Aprilnya itu desain sistem dia. Oh iya benar. Mei-nya mau template. Iya. Pasti template juga bukan satu, harusnya pasti mungkin beberapa sih dibuat template. Dan terakhir di Juni di Flyer atau Cloud tadi. Dan kalau kita tadi sempat aku nemu tulisan gitu. Kalau si Nue Cloud ini ya, kita anggap aja Nue Cloud ya. Si Nue Cloud ini dia itu nggak cuman sekedar kayak tempat deploy aja gitu. Dimana ya memang Vercel saat ini tuh salah satu saya sebenarnya bukan kekurangan juga sih, maksudnya Vercel itu udah bagus banget. Cuman Vercel itu kita nggak punya akses ke kayak pengen lihat kayak bagaimana atau output yang dijalankan dari Vercel itu seperti apa, itu kita nggak punya akses gitu. Intinya kita nggak punya akses ke VM-nya gitu, kasarnya gitu. Nah kalau tadi aku sempat lihat, cuman tadi langsung ke close ya. Jadi si Nue ini itu katanya bisa lebih dari sekedar kita ngedeploy. Jadi kita itu bisa mengintegrasikan service lain di dalam cloud-nya ini, yang mana itu bisa langsung diintegrasikan dengan si NueKit tadi gitu. Jadi kalau misal kita mau deploy NueKit-nya terus kita mau ada database-nya nih, itu bisa langsung lewat si Vercel ini, pengganti Vercel ini, Nue Cloud gitu. Jadi kedepannya kita tuh nggak perlu lagi terpisah. Dan itu emang sangat-sangat menarik, karena kalau sekarang ya emang ya mungkin kita pakai Next lah ya, karena di sini yang dimensionnya itu Next. Kita pakai Next. Terus kalau database-nya itu biasanya ada yang pakai Supabase, kemudian ada juga yang pakai apa ya? Ada satu lagi aku lupa namanya. Biasanya kayak gitu. Nah tadi itu sempat aku baca. Mungkin teman-teman yang sempat baca itu bisa dikoreksi ya. Kalau tadi itu sempat ngebaca kalau si cloud ini itu akan menyediakan servis-servis yang emang dibutuhkan. Dan itu bisa langsung terintegrasi dengan baik gitu. Dan ini emang sangat-sangat menarik. Ya sebenarnya kalau dilihat juga Vercel kalau nggak salah juga ada gitu servis-servis kayak gitu. Cuman emang ya umum lah ya. Masalah pricing gitu. Dia ya kurang lebih seperti itu. Ya menarik. Kita tunggu saja. Ya. Tapi aku sendiri kagum ini sih sama tadi roadmapnya, kayak segala dipikirin, visioner lah. Semua ekosistem mau dibuat, dan kalau ini apa ya? Ya lancar mungkin bisa jadi top of mind selanjutnya, mungkin bisa gantiin benar-benar bukan jadi alternatif Next aja, tapi benar-benar menggantikan gitu. Tapi we'll see. Gantiin Vue. Iya. Ya, maksudnya kalau dari nggak tahu, aku mungkin bukan web developer, tapi kalau dari misalnya terjun gitu kayak udah disediain semua disediain. Ya CSS-nya, cloud-nya dan lain-lain. Satu ekosistem lengkap kayak menarik aja sih. Cuman aku masih penasaran sih ini itu dia pendekatannya apakah pakai React apa enggak gitu. Harusnya kalau dia nge-mention Next kan pakai React tuh. Kalau dia bilang alternatif dari Next, ya nggak tahu ya. Di sini juga dia nge-mention salah satu framework juga, Astro. Jadi kemungkinan ya kita lihat aja gitu. Jadi seperti itu untuk apa? Front end framework. Betul. Yang pertama kita bahas. Berarti ada yang kedua. Waduh, masih ada lagi. Masih ada. Udah bosan bahas AI soalnya. Iya. Ya gak apa-apa lah, bahas lagi framework front end daripada AI terus. Iya, bahas AI di pusing nanti. Apa nih selanjutnya? Yang berikutnya kita bakal ngebahas ada yang baru lagi. Mungkin teman-teman masih ingat kapan hari kita pernah ngebahas tentang HTM-nya. HTM-nya. Kita ngebahas HTM-nya sama mas-mas tech lead-nya di coding. Nah, di sini itu ada ini framework atau apa ya?
mungkin Jadi judulnya sih web framework. Iya, Full web stack framework banget. sih. Yang mana dia itu bisa dibilang ya pendekatannya itu kurang lebih mirip-mirip ya, walaupun nggak semirip itu ya Iya. sama HTMX atau HTM-nya ya. Yang mana di sini itu kalau kita lihat dia itu kayak nge-mention ya, no JavaScript required. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa itu? Nah, namanya adalah enhance.dev. Nah, ini bisa teman-teman langsung buka aja enhance.dev. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya enhance ini kayak subproduk dari begin.com gitu. Yang mana begin.com ini kalau misal kita lihat emang dia itu kayak menyediakan beberapa hal juga yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya itu untuk mendeploy si enhance ini. Tapi kita fokus aja di enhance karena ini cukup menarik ya. No JavaScript required. Dan ini kalau di bawahnya ada lagi tuh. Apalagi tuh? Unless you want it. Ini gimana ini? Mungkin teman-teman ada yang ke-trigger. Mana ada web nggak pakai JavaScript? Kayaknya Bapak Tehli suka ini kayaknya. Nah, Bapak Tehli yang HTML first ini. Bisa nih. Karena biar bisa PHP. Jadi di sini itu ya barulah, nggak tahu ya sebaru apa, tapi kalau kita lihat di sini emang ada beberapa hal yang di highlight sama dia ya. Kayak yang tadi HTML first, kemudian JavaScript required, unless you want it. Kemudian ada SSR web component ya. Jadi HTML teman-teman itu di rendernya di server, kemudian dikembalikan ke klien. Kemudian progressive by design, dan kalau kita lihat di sini emang webnya itu menarik sih. Dan kalau kita lihat juga di sini dia kayak ngasih beberapa contoh kode yang mungkin bisa kita cobain kalau mau pakai si enhance ini. Dan di sini itu kalau kita lihat showcase, ya di showcase-nya itu dia ada ngasih beberapa sampel. Dan satu lagi, dia ngedemoinnya itu kalau misal teman-teman buka ya si enhance ini, itu seperti proses ngerendernya itu cepet banget gitu ya, mungkin karena ini static page, jadi sangat-sangat cepat gitu. Bahkan tadi pas coba dibuka di tab baru itu kayak langsung tampil gitu ya, mungkin karena nge-cache or something ya, itu nggak tahu, tapi itu bisa jadi indikator gitu kalau si enhance ini emang bagus, yang nggak tahu ya. Bagus gitu. Jadi kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini emang ada beberapa showcase ya. Mungkin kalau kita cari yang agak sedikit kompleks, ini ada enhance movie. Pakai di movie DB. Itu API mainstream. Movie DB. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia ya bagus ya. Ya ini mah tergantung bagaimana orang menyusun tampilannya. Tapi kalau kita lihat di sini ini udah kayak ini bagus sih untuk showcase-nya gitu. Dan kalau kita lihat-lihat lagi emang ada beberapa yang showcase lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa, itu bisa saja. Ini coba kita buka salah satu showcase. Dan di sini juga ada informasi ya. Frameworknya dia pakai enhance, deployment dia pakai begin, datanya DemoVDB ya. Crew writernya HTML, stand koordinatornya JavaScript. Ini kayaknya dia mau nyaru. Jadi seperti itu teman-teman ya terkait si enhance ini. Mungkin untuk detailnya itu kalau kita lihat emang ada beberapa ya. Kalau kita lihat ke atasnya lagi si begin, itu emang ada beberapa hal yang mungkin bisa kita. Tapi ini salah satu hal yang menarik ya si enhance ini.
Dan kalau kita lihat dokumentasinya, nah di sini ada video walkthrough dari bagaimana menggunakan si bikin ini. Nah, Enhance. Oh iya, enhance. Seperti biasa, file based routing ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi. Jadi dia itu bakal langsung routingnya itu bakal langsung otomatis terdeteksi berdasarkan struktur file. Jadi kayak gitu. Ya kalau dilihat kayaknya apa ya? Kayaknya bukan buat semua orang juga ya. Dan kayaknya mungkin buat orang-orang yang apa istilahnya? Ya kayak pengen apa back to basic kayak mulai dari HTML gitu. Cepet kayak dulu aja gitu kayak kalau mau pakai JavaScript ya seperlunya aja gitu. Nggak kayak yang apa ya? React dan lain itu emang pakai JS ya nulisnya. Nah, menurutmu back to basic seperti ini kalau di mobile development gimana? Misal Android, kita mau bikin aplikasi list user GitHub. Mungkin teman-teman ada yang tahu list user GitHub. List user GitHub. Kalau sekarang kan, view model, repository. Apalagi yang terbaru mungkin dari UI-nya Compose. Ya kan sebenarnya bisa aja pakai XML. Iya. Bisa langsung pakai atau ngedapetin datanya itu langsung lewat activity aja. Iya. Nah itu menurutmu gimana? Ya mungkin tergantung jawabannya. Jawaban diplomatis sekali. Ya mungkin untuk hal-hal sederhana, aplikasi sederhana bisa aja nggak terlalu banyak menggunakan library pihak ketiga. Ya kalau patch data ya langsung bisa ada dari kliennya atau apa gitu. Nggak perlu pakai retrofit atau lain-lain. Tapi kayaknya udah jarang juga ya. Kecuali yang OG yang udah senior yang masih, tapi kayaknya kebanyakan sekarang yang mau belajar langsung udah dikenalin sama retrofit dan lain-lain. Nggak salah juga sih sebenarnya karena tujuannya ya untuk produktivitas untuk meningkatkan mempercepat proses ya, dan ya mungkin itu pilihan lagi sih mau ya. Kelebihannya kalau pakai yang library yang udah jadi gitu ya cepat mungkin, tapi di sisi lain ya kalau kita nggak tahu apa di dalamnya susah juga. Sama aja ya. Iya, apalagi kalau ada misalnya terkait update versi dan lain-lain gitu. Kalau sampai mengganggu kan, sedangkan kita nggak tahu isinya, ya gimana juga gitu. Sulit. Ya. Jadi seperti itu. Nah itulah. Ya walaupun ya emang kalau misal kita mungkin ini beda ya, mobile development, web development itu kan pasti ada mungkin dari segi sudut pandang ya kan, itu pasti beda gitu. Dan ya kita lihat aja ke depannya apakah web development akan back to basic. Ya kayaknya sih enggak ya. Tapi ya mungkin worth it untuk ditunggu ya. Karena HTMX-nya itu kayak menjanjikan beberapa hal ya, walaupun emang si HTMX ini itu emang bisa dibilang untuk urusan yang kompleks ya itu dia emang nggak bisa gitu. Jadi mungkin back to basic ini yang emang kalau memang benar-benar basic aja gitu. Kalau misalnya yang kompleks ya udah gitu kita pakai yang ada gitu yang emang bisa meningkatkan gitu. Web statis, landing page. Kayak kalau pakai Next ya bisa sih, cuma kayak over engineering. Kayak ngedeploy-nya itu harus build dulu padahal landing page doang ya. Kan? Terlalu over gitu ya. Ya semua back to basic, kita harus tahu dulu yang kita butuhkan itu apa. Kita harus tahu yang kita perlukan itu sebenarnya
framework seperti apa gitu ya kan. Takutnya kita malah oke, kita landing page saja nih statik, nggak ada interaction, pakai Next. Itu kan, ayolah itu yang bikin Next serius kamu pakai Next itu. Jadi kayak gitu. Yang nggak ada salahnya juga gitu Iya kalau sih. bisa kita. Cuman ya itu tentunya akan over engineering. Betul. Nah balik lagi ke Enhance ini, teman-teman kalau misal penasaran dokumentasi seperti apa, itu bisa langsung teman-teman lihat aja di enhance.dev/docs. Nah itu teman-teman bisa lihat di bagian quick startnya, dan kalau nggak salah juga dia itu ada dukungan VS Code extension. Jadi kalau misal teman-teman pakai VS Code extension itu biasa suka butuh autocomplete ya. Nah itu bisa diinstal extensionnya dan dia bakal langsung. Dan di sini juga ada beberapa hal yang bisa teman-teman coba explore. Misal di bagian convention bagaimana cara struktur, kemudian CSS, page dan lain sebagainya. Kemudian ada routing juga. Ini salah satu hal yang penting ya kalau misal teman-teman mau buat aplikasi web biar routingnya itu nggak aneh ya. Jadi bisa teman-teman pelajari. Kemudian ada stylenya juga, ada UI. Ya, kalau UI ini mungkin lebih ke komponen spesifik gitu. Kalau di sini itu dia nge-mention terkait image. Dan image ini emang biasanya di beberapa framework itu mereka suka nge-tweak komponen image sendiri. Misal kalau di sini itu nge-cache, kemudian loading dan lain sebagainya itu bisa diatur sama dia. Jadi ketika teman-teman punya image yang ingin dirender di halaman aplikasi teman-teman, itu nggak cuma sekedar ya udah resource-nya itu diambil terus ditampilin gitu. Jadi bisa teman-teman tambahkan kayak ketika mau diambil ada loadingnya dulu ya kan, atau misal biasanya kan untuk menghindari kumulatif layout shift atau CLS itu kan suka di blur dulu tuh ya, yang image-nya suka di blur pakai yang versi kecil, kemudian baru ditampilkan yang aslinya gitu. Nah, dengan hal-hal yang si Enhance buat ini itu kemungkinan besar itu mudah untuk diterapkan. Nah, di sini kalau dilihat udah ada. Kalau kita lihat di situ itu namanya lazy loading dan auto sizes. Nah, auto size ini akan sangat membantu teman-teman untuk menghindari yang namanya CLS. Ada banyak banget hal yang bisa teman-teman eksplorasi ya. Betul. Dan di sini juga dia di masing-masing komponennya itu ada roadmap-nya juga. Enggak semua, tapi beberapa ada. Jadi teman-teman juga bisa memastikan kalau teman-teman ingin menggunakan framework ini itu ada alasannya gitu. Jadi kayak gitu. Betul. Oke, paling itu aja pembahasan terkait front end framework di DevTalk kita yang ke-15 ini. Betul. Mungkin apakah minggu depan kita bakal bahas AI lagi? Kayaknya pasti ada. Pasti ada. Jadi nantikan pembahasan AI lainnya. Yep. Ya semoga nggak AI. Ya, Sebenarnya pas lebih bervariasi ya. Iya, sebenarnya kemarin itu selain Devin kita itu sebenarnya pengen ngebahas Laravel sih sebenarnya, cuman emang ya lebih clickbait Devin ya udah kita bahas Devin aja. Oke, jadi paling itu aja. Semoga nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan. Siap. Di video berikutnya atau di episode berikutnya itu kita bisa coba lebih variasi lagi pembahasannya biar enggak Betul. Oke, paling itu aja pembahasan DevTalk kita episode ke-15. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. See you.